Assalamualaikum, jumpa lagi bersama aku Mumun. Yang pastinya dalam channel ini kita akan membahas apapun yang akan dibahas. Mau tahu kalian? Gaskan! Wih, oh ye, woi. Buat kalian yang belum subscribe, coba langsung subscribe dan tekan tombol notifikasi yang ada di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Kali ini kita akan ngebahas drama Korea terbaper. Dan buat kalian pecinta drama Korea, wajib banget buat nonton Landing on You. Yang pastinya buat sebagian orang drama ini pasti udah gak asing lagi kan. Jadi aku di sini bakalan ngajak kalian nge-review dan berdiskusi tentang drama ini. Langsung aja cek. Dibintangi oleh, yang pertama itu ada Hyun Bin, yang kedua ada Son Hye Jin, yang ketiga ada Kim Jung Hyun, dan yang keempat ada So Ji Hyo. Ini tayang pada hari Sabtu dan Minggu, tepatnya jam 21 WIB. Kok kira Indonesia? Drama ini tayang pada hari Sabtu dan Minggu, tepatnya jam 21 waktu Indonesia, waktu Korea Selatan. 11 Desember 2019 sampai dengan 16 Februari 2020. Jadi sekitar 3 bulan yang lalu. Pengarang dari drama ini yaitu Park Ji Eun, sutradarai oleh Lee Jung Hyo. Film ini bergenre komedi romantis dan lokasi syuting yang digunakan yaitu yang pertama itu di Korea Selatan sendiri, yang kedua di Swiss, dan yang ketiga di Mongolia. Hyun Bin yang berperan sebagai Lee Jung Hyo. Jadi dia ini adalah kapten militeran Korea Utara, seorang pianis di Swiss. Kalau aku nyebut abang ini bang tentara biar enak aku nyebutinnya kan, biar nggak palah lah Lee Jung Hyuk. Takut aku salah penyebutan, makanya aku bilang bang tentara. Jadi enak kita, sama-sama enak kita, udah bang tentara aja lah ya. Dah. Yang kedua ada Son Ye Jin yang berperan sebagai Yeon Seri. Kakak ini cantik kali. Dia ini orang yang dulunya itu kayak broken home. Jadi ada satu kisah kenapa dia ke Swiss dan ingin bunuh diri. Jadi keluarganya itu memiliki latar belakang yang kurang harmonis karena dia juga adalah anak yang tidak sah. Kim Jung Hyun berperan sebagai Go Song Jun, yaitu merupakan mantan tunangan dari Yeon Seri. Yang keempat ada So Ji Hee sebagai Syodan. Dia ini merupakan musisi yang berbakat juga, dan dia adalah tunangan dari bang tentara. Setelah pembebasan bersyarat ayah Yeon Seri meminta Yeon Seri menggantikannya sebagai pemimpin perusahaan, dan Yeon Seri pun mengiyakan. Namun keesokan harinya Yeon Seri berencana untuk menenangkan pikirannya dan melakukan penerbangan para layang. Namun dia mengalami kecelakaan, yaitu bertemu dengan angin tornado yang menyebabkan dia pun terseret ke utara tanpa sadar, dan dia tersangkut di atas pohon. Pas pula abang tentara ini yang jaga kawasan demilitarisasi. Kejadian itu, Yeon Seri pun menghilang dan pihak keluarganya mencoba mencari Yeon Seri, cuman gak dapat. Ya iyalah gak dapat. Orang Yeon Serinya di mana, orang ini nyarinya di mana, ya gak dapat lah kan. Yeon Seri pun tinggal di rumah bang tentara. Tapi ketika bang tentara pergi, ada nih tokoh yang tadi ku bilang, aku nyebutnya itu penjahat. Jadi bang penjahat ini inilah sama rada dendam juga sama si bang tentara kita ini kan. Jadi dia melakukan infeksi mendadak, dan pada saat itu rumah
Bank tentara inilah yang akan infeksi. Akhirnya mereka menemukan Yonseri tepatnya di gudang penyimpanan rumah kapten ini atau bank tentara tadi. Beruntunglah bank tentara ini cepat datang, tapi di episode 2 ini bank tentara melakukan kebohongan sih, karena dia mengaku Yonseri adalah tunangannya kepada semua orang. Lah bang penjahat ini kan, kalau Seri itu tunangan si bang tentara ini. Akhirnya dia pun menyuruh seseorang untuk menyadap, seperti memasang speaker di dekat rumah itu. Jadi apapun yang diceritain atau yang dibahas di rumah kapten itu bakalan kedengaran dan dilaporkan ke penjahat. Di episode ketiga ini yang menjadi permasalahannya itu ketika bang tentara tadi udah ngaku bahwa Yonseri ini ada tunangannya, tunangan asli bang tentara ini datang ke utara, dan di situ juga pas sekali mantan tunangan Yonseri juga ke utara. Di episode 3 ini kapten atau bang tentara ini udah mulai melakukan cara agar mengembalikan Yonseri ke selatan. Salah satunya yaitu dengan cara menaiki kapal, namun ia disuruh memutar balik karena ada pemeriksaan. Dia nyeret para lainnya itu ke atas gunung, cuman diikutin bang tentara. Bang tentara negur dia kan. Dia bilang mau usaha sendiri untuk balik ke selatan dengan cara menaiki para layang. Tapi dibilang sama bang tentara ini kalau para layang itu bakalan dideteksi sama radar. Jadi alhasil nggak jadilah si Seri ini balik ke Korea Selatan. Di episode 5 pergilah bang tentara ini sama Yonseri ke Pyongyang buat ngurus paspor. Udah sampai situ, ke hotel orang ini kan. Terus jumpalah orang 3 ini. Tahu siapa? Pertama bang tentara, Seri, sama tunangan bang tentara. Kayak mana nggak was-was hati kita yang nonton ini kan? Untung gak jambat-jambaan orang situ. Dan pada saat itu mantan tunangan Yonseri juga ada. Karena kenal, jadi Yonseri bilang lah, kau ngapain di sini? Aku ada bisnis, kata bang ini. Dah lah, kata Seri lagi, oh pas kali lah. Nanti kalau kau balik, kau bilang lah sama bapakku, aku itu di sini baik-baik aja. Aku mau pulang juga ke selatan, kata kayak gitu. Terus dibilang mantan tunangannya ini, oke, nanti aku kasih tahu keluargamu. Diteleponnya lah abangnya kan. Kayak mana kabar adikmu, kata dia. Adikku udah mati, kata abangnya ini. Tapi aku tengok dia di sini. Kau di mana? Di Korea Utara, kata dia. Udah kayak gitu, dibilang abang inilah, udah lah, kok nggak aku cari lagi, katanya kayak gitu. Tapi kok harus cegat Yonseri itu balik ke Korea Selatan lagi, kata dia. Jahat kan memang abangnya ini kan. Yonseri ini kan tadi udah ngurus paspor, jadi mau diantar pulang lah. Dibilang bang tentara ini, kau sama yang lain aja lah ya, aku nggak bisa ngantar kau. Iya, kata Yonseri ini. Terus di tengah jalan orang ini dicegat, dan diam-diam kapten atau bang tentara tadi ngikutin. Jadi dah lah baku hantam orang tuh di situ. Bang tentara menyeretkan kereta dia, ditembaknya jadi terbakar. Keluar tiba-tiba polisi ini ditembaknya peluru ke Seri, cuman nggak kena karena diselamatin sama bang tentara. Dah lah masuk rumah sakit bang tentara ini. Ketika bang tentara itu udah tertembak, dibawa ke rumah sakit. Yonseri yang jaga, Yonseri yang rawat. Terus tiba-tiba ada lah satu batalion orang itu jumpa sama jenguk si bang tentara ini. Yonseri itu kan ketakutan, jadi dia nelpon di halte, minta mantan tunangannya ini jemput dia. Dah dijemput, dibawa ke Pila. Terus sampai di Pila dibilang kayak gini, kok mau ke Korea, kok mau balik lagi ke Korea Selatan kan?
Jadi kau harus ngikutin saranku, kata dia. Apa saranmu, kata si Yonser ini? Kau itu harus pura-pura nikah sama aku walaupun cuma di atas kertas. Ketika Bang Tentra masih dirawat di rumah sakit, tunangan Bang Tentra datang dan menjenguknya. Tapi Bang Tentra ini terang-terangan bilang kalau dia itu suka sama Yonseri. Jujur kali ya Bang ini kan. Terus dia nyari tahu lah keberadaan Yonseri di mana. Karena dia tahu, akhirnya dia nyusul ke Pila pas keadaan sakit. Kayak mana itu? Ngeri kali perjuangan Abang ini kan. Terus sampainya di Pila, Yonseri ini gak mau jumpa sama dia karena memang udah dihasut sama mantan tunangan Yonseri ini. Akhirnya Bang Tentra pulang dengan tangan kosong lah kayak gitu kan. Tapi Yonseri ini nangis karena orang udah cinta kayak gitu kan. Disusulnya lah Bang Tentra ini naik mobil. Habis itu udah diajaknya mau pulang, mogok mobilnya nggak ada minyak. Dah, akhirnya orang ini berhenti. Terus besoknya Yonseri akhirnya balik ke rumah Bang Tentra lagi. Bang Tentra demam, jadi kepulasan lah tidur. Terus Yonseri ini menghias pohon Natal untuk Bang Tentra dan pergi ke pasar untuk membeli jam untuk Bang Tentra. Tetapi ketika dia mau pulang, jam kan ada dibungkus di kado. Terus dia diculik. Yang culiknya ini aku nggak tahu pertama siapa. Terus Bang Tentra bangun, nggak ada lah lagi ditengoknya Yonseri ini. Tapi Bang Tentra ditangkap badan keamanan karena dianggap menyembunyikan mata-mata. Dan yang paling mengejutkan, kan tadi Yonseri diculik nih. Yonseri diculik. Yang nyuliknya itu bapak kandungnya si siapa ayo? Bang Tentra, yaitu Direktur Biro Politik Umum di Korea Utara. Kawan-kawannya kan datang jenguk Bang Tentra. Tapi Bang Tentra bilang, "Weh, bilangkanlah sama orang-orang sini kalau bapakku itu ketua Biro Politik Umum," kata dia. Kata kawannya ini memang nyebarin kayak gitu gosip. Tapi di upatnya pula Bang Tentra ini, gila anak itu ngaku-ngaku apa bapaknya Biro Politik, kata dia. Padahal nggak tahu dia, padahal memang betul bapaknya Biro Politik kan. Akhirnya karena dengar gosip itu, keluarlah Bang Tentra ini dari penjara. Terus nggak tahu kenapa, tahu Bang Tentra ini bapaknya yang culik. Jadi ke rumah bapaknya lah dia. Dia bilang, udah kau bunuhnya Seri itu, kata dia kayak gitu. Habis itu mamanya ngeluarin Seri ini lah. Habis itu di situ, bapaknya di situ pegang-pegang tangan orang itu. Lucu kali lah kan. Dah lah Seri dijemput Bang Tentra ini. Kan tadi dia di penjara tuh. Di penjara tadi pas keluar dia minta tolong sama kepala tentara ini bahwa dia minta pertukaran kayak pertukaran jaga kayak gitu. Jadi diiyakanlah sama pimpinan ini. Kan kawasan demilitarisasi ini yaitu perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara kan weh. Itulah di situ Bang Tentra mulangin Seri ke Korea Selatan dan tamat. Enggak lah. Di sini jiwa ngebully, jiwa gibahku meronta-ronta. Tuh kalian. Kenapa? Masa Yonseri ini datang ke pemakamannya sendiri, nggak ketawa kalian? Iya. Situlah, tapi aku bahagia kali karena Yonseri berhasil membereskan permasalahan di Korea Selatan. Yonseri juga punya perusahaan sendiri kan weh. Pas dia datang tuh, pas di lantai bawah nih, mau naik ke atas, pas di ruangan rapat, istri dari kakak kedua Yonseri ini, dia udah bilang kayak gini, perusahaanku menjadi induk dari perusahaan Yonseri karena Yonseri udah meninggal, gitulah dibilang dia. Tapi pas kali Yonseri datang, aku udah terbakar, mampus kayak gitulah. Tapi jahat kali aku kan, tapi nggak apa-apa lah, bahagia kali aku. Udah itu, dan yang nggak kalah serunya di Korea Utara sendiri kan tadi ada penyadap tuh yang nyadap rumah Bang Tentra ini.
Dia kayaknya udah mulai sadar lah, jadi dibalikkannya lah jam tangan yang didapatinnya dari anaknya, jam tangan yang dibeli Seri tadi. Rupanya jam tangan ini jam tangan abangnya yang dulu dikasih sama Bang Tentra ini, cuman di dalam itu ada sejenis SIM card yang isinya itu ada nama-nama penyelundupan, baik itu penyelundupan artefak dan sebagainya. Dah itu diselidiki, nama yang paling mencolok itu nama penjahat yang tadi. Dah itu diproses di sidang, di pengadilan dia dijatuhin hukuman seumur hidup penjara. Nggak terima lah dia kan. Tahu kalian apa yang dilakuinnya? Inilah yang buat aku pala. Dia diam-diam datang ke selatan mau nangkap Yon Seri. Tahu lah kalian, Bang Tentra pun udah klepek-klepek sama dia kan. Jadi disusul Bang Tentra inilah dia. Bapak Bang Tentra yang Biro Politik Umum ini kan kan tahu anaknya nih nyusul ke Korea Selatan untuk nyari ke Korea Selatan. Dia nugasin 5 anggotanya untuk jalanin misi mencari Bang Tentra ini. Keempat itu adalah kepercayaan Bang Tentra sendiri dan satu lagi penyadap tadi. Kayaknya dia mau memperbaiki hubungan lah sama Bang Tentra ini dan membalas kebaikan Bang Tentra ini. Terus di selatan Seri nggak bisa tidur nih malam kan, jalan-jalan lah dia untuk nyari ketenangan, siapa tahu bisa tidur. Pas jalan-jalan jumpalah dia sama Bang Tentra. Memang kalau jodoh ini ngekor aja kan. Aku kalau Bang Tentra ini pun asik nyosor aja. Ditanya lah sama Yon Seri ini, apakah kau ke Korea Selatan untuk melindungiku, kata dia. Ada GR lah Yon Seri ini. Aku aja yang nonton merah muka aku, kayak mana lah dia kan. Dibilang Bang Tentra inilah tidak. Lucu kan. Terus gak lama dari situ dibilang Bang Tentra ini juga lah, selain melindungimu, aku juga kesini untuk mencari pembunuh kakakku, katanya. Itulah. Tapi ada juga kata melindungi Yon Seri, berarti nggak baper lah dia kan. Ditahu penjahat inilah Bang Tentra itu ke selatan kan dan udah jadi bodyguard Seri. Jadi pas hari itu dicarinya lah waktu pas orangnya nggak berdua. Pas sekali Bang Tentra ada urusan, Seri pun di kantor. Kelima orang yang ditugaskan dari utara sekaligus teman-teman Bang Tentra datang dan mereka akhirnya berjumpa. Di episode ini pembahasan dan permasalahan semakin panas. Kenapa aku bilang semakin panas? Penjahat bekerja sama dengan kakak kedua Yon Seri beserta istrinya. Nggak mampus kalian. Itulah demi harta dan tahta, segala cara dihalalin. Padahal saudara sendiri kan. Apa salahnya entah minta dikit lah dikelola bagus-bagus. Ini enggak, malah mau ngebunuh Seri. Tapi taulah kalian, sepandai-pandainya kalian nyimpan durian, pasti aromanya bakalan kecium. Jangankan itu, pas orang makan durian, kita tahu dia baru makan durian kan Akhirnya gagal lah, malah penjahat ini dikelabui. Penasaran kalian ngelabuinya kayak mana kan? Nonton makanya. Terus pas lah Bang Tentra ini main tembak-tembakan sama penjahat. Kan nggak tahu dia, kirain orang ini cuma berdua. Tapi akhirnya Yon Seri sama kelima temannya tadi nyusul, mau bantu Bang Tentra inilah. Cuman penjahat nyandra penyadap, dibawanya keluar. Kan Bang Tentra nggak tahu nih. Dia pun ngikutlah keluar. Penjahat ngambil tembak, dia mau nembak Bang Tentra. Cuman di situ kan ada Yon Seri. Dilihat Yon Seri ini lah penjahat itu kan. Akhirnya sama mobilnya dia menghalang peluru yang diarahkan ke Bang Tentra. Setelah mengalami 3 hari masuk koma, akhirnya Yon Seri bangun dari komanya. Di situ kan ada mama, bapak, dan keluarga-keluarganya lah. Tapi begitu buka mata, tahu kalian siapa yang dicarinya? Siapa lagi kalau bukan Bang Tentra? Kok akulah jadi Yon Seri ini udah kena santapan rohani aku sama bapak-bapakku. Disuruhnya keluarganya keluar,
Cuman berdua lah orang itu sama Bang Tentra kan. Dah, setelah teman-teman Bang Tentra ini tahu Yonseri udah siuman, datanglah orang ini kan. Disitulah baru dikasih tahu bahwa dia itu meletakkan alat rekaman di situ. Dah, terbongkar semua rahasia. Suara-suara kan masuk di situ. Yang pertama itu ada rekaman pembicaraan kakak dan abang keduanya yang telah merencanakan kejahatan kepada Yonseri, dan rekaman ibunya yang mengeluarkan isi hatinya, rasa sayangnya kepada Yonseri. Disitulah hubungan antara Yonseri dengan ibunya mulai membaik. Setelah teman-teman Bang Tentra ini tahu Yonseri udah siuman, datanglah orang ini kan. Disitulah baru dikasih tahu penyadap meletakkan alat rekaman di situ. Dah, terbongkar semua rahasia. Suara-suara kan masuk di situ. Yang pertama itu ada rekaman pembicaraan kakak dan abang keduanya yang telah merencanakan kejahatan kepada Yonseri, dan rekaman ibunya yang mengeluarkan isi hatinya, rasa sayangnya kepada Yonseri. Disitulah hubungan antara Yonseri dengan ibunya mulai membaik. Terus episode 14 ini bucin kali Bang Tentra. Kok gak percaya, nonton lah kalian. Kenapa aku bilang bucin? Dia sakit yang ditembak daerah sininya lah. Tangannya kan gak kenapa-napa walaupun lemas. Tahu kalian, kalau di Indonesia Yakult, plastiknya atau tutup atasnya dibukain, kasihan Yonseri. Padahal di situ kawan-kawan Bang Tentra ada. Terus yang paling parah lagi bucinnya, Yonseri mau nonton, mau ganti channel. Harus kali Bang Tentra yang pecit. Kayak mananya kekuatan jari ini mencet remote. Harus kali Bang Tentra. Aduh, pening kali kepalaku. Tapi memang pasangan ini romantis sekali lah. Terowongan yang dipakai Bang Tentra untuk menerobos ke selatan, ketahuan lah kan, dipoto, diselidikin. Akhirnya ketahuan juga Bang Tentra dan kawan-kawannya ini dari utara. Dah itu, kawan-kawannya ditangkap. Bang Tentra ini datang untuk menemuin penjahat, tapi diikutin lah diam-diam sama polisi selatan. Dia udah dibidik tuh, kalau misalnya ngelepasin tembakan kan. Diginiinnya penjahat itu ginilah. Ampun. Dia langsung mutar, malah nembak ke Bang Tentra. Akhirnya bisalah dihindarin Bang Tentra ini kan. Terus tau kalian, polisi selatan kan udah bilang tadi kalau orang itu ngelepasin satu peluru bakal langsung ditembak. Ditembak lah penjahat ini. Tau kalian bunyi tembak kayak mana? Bukan sekali tembakan, tapi macam petasan tahun baru. Itulah aku rasanya pingin selebrasi. Gak ada lagi penjahat di muka bumi ini kan. Pengennya kayak gitu. Kita dapat kabar yang mengejutkan dari Korea Utara. Diumumkan bahwa mantan tunangan Seri terbunuh karena dia menyelamatkan tunangan Bang Tentra. Orang ini sebenarnya kisah cintanya juga udah mau mulai tumbuh. Tunangan Bang Tentra ini juga udah mulai membuka hati, tapi harus berakhir. Karena kejadian penembakan tadi, akhirnya Bang Tentra dibawa oleh pihak kepolisian Korea Selatan untuk interogasi. Udah gitu, dia kan nanyain alasan Bang Tentra tuh di situ, tapi nggak dijawab jujur sama Bang Tentra. Akhirnya pihak kepolisian datang ke rumah sakit untuk menanyakan perihal itu dengan Yonseri. Udah gitu kan nggak sama jawaban Bang Tentra sama Yonseri. Akhirnya datanglah Yonseri ini ke kepolisian, lagi sakit-sakit tuh, ngebujuk Bang Tentra. Dah lah, jujur aja, kata Yonseri. Nggak mau Bang Tentra ini, tetap
kekeh sama pendirian Bang Tentra ini. Bang Tentra ini apa nggak kasihan sama Yonseri? Dia udah sakit-sakit datang ke kantor polisi. Kayak awalnya itu Bang Tentra ini cintanya terbit, tapi setelah episode ini tenggelam, kayak gitulah ibaratkan. Karena jawaban Bang Tentra ini sekali, akhirnya down lah Yonseri kan, lemas, akhirnya koma. Kan merasa bersalah Bang Tentra ini, udahlah, ditunggunya Yonseri ini di rumah sakit tanpa makan dan minum. Udah gitu, sedih aku diceritain ini. Yonseri itu di situ kan ada kayak apa namanya? Ini tuh, gak tahu aku alatnya itu kan. Itu udah nunjukin angka 0, udah flat. Terus terbenung lah Bang Tentra itu kan. Menggumam lah Bang Tentra ini. Kayak gini dia ke bawah kan. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri jika engkau mati, gitulah. Aku pun gak paham kali kata-kata di situ. Disitulah komputer tadi nunjukin angka kayak orang hidup lagi. Terus Bang Tentra balik ke kepolisian dan ngaku jujur. Akhirnya bakalan dibalikin ke Korea Utara. Karena kejadian itu, si Seri pun kan udah nggak ngopinin Bang Tentra lagi kan, karena takut ganggu. Jadi di situ pas udah dia sadar, karena mamanya udah respect sama Bang Tentra, kan mamanya tahu tuh Bang Tentra tuh bakalan dipulangin saat itu juga. Jadi dibilangnya sama Seri ini bahwa Bang Tentra bakalan pulang saat itu juga. Tapi Seri ini seolah-olah nggak peduli, cuman padahal dia peduli. Tapi karena dia ngerasa Bang Tentra itu nggak mau lagi jumpa sama dia pun sok cuek sama Bang Tentra ini. Karena mamanya pun udah tahu Seri ini nggak bisa hidup tanpa Bang Tentra kan. Jadi dikasih tahunya lah kejadian yang sebenarnya, bahwa pas Seri ketembak dan pas koma pun Bang Tentra selalu di samping dia. Bahkan Bang Tentra nggak makan dan tidur demi ngelihat dan menjaga Seri. Situ Seri minta mamanya ngantarin dia untuk jumpain Bang Tentra. Udah gitu kan diiyakan mamanya. Pigi orang itu mamanya nih udah kayak Cek Rosi balapnya demi nyusul Bang Tentra tadi. Udah sampai di perbatasan, Bang Tentra ini udah lewat perbatasan, udah di Korea Utara bisa dibilang. Kan Seri ini baru siap operasi, jadi larilah dia nyusul Bang Tentra. Tapi akhirnya Bang Tentra ngelewat perbatasan lagi. Begitu Bang Tentra lewat lagi ke selatan, polisi-polisi ini udah siap siaga untuk nembak. Selatan nembak ke utara, utara pun nembak ke selatan. Akhirnya dibiarin lah, walaupun masih kayak gini senjata kan. Terus 4 menit kemudian dipisahin lah orang ini. Terus Bang Tentra ini kan udah diantar ke utara tuh. Mereka dibawa ke utara tapi diberhentikan di tengah jalan oleh direktur militer. Iya kan? Oleh direktur militer. Mereka ini bakalan dibunuh di situ. Cuman pas sekali Bapak Bang Tentra datang dan nyelamatin orang ini, dia nembak direktur militer. Selamat orang ini dibawa pulang. Terus Bang Tentra ngirim pesan selama setahun untuk Yonseri, untuk menyemangati Yonseri agar bisa hidup secara baik. Dia kemudian keluar dari kemiliteran dan kembali ke Swiss untuk menjadi seorang pianis. Yonseri pun memutuskan untuk menjadi seorang pemberi beasiswa untuk orang-orang berbakat di Swiss. Jadi di Swiss lah dia kan, Bang Tentra di Swiss, dia di Swiss, jumpalah orang ini. Dan akhirnya drama ini selesai. Bahagia kali hidup orang itu. Sebelum aku lupa, produksi film ini atau naskah itu pertama kali dibacakan pada tanggal 31 Juli 2019, tepatnya di Sangdam-dong, Seoul. Itulah. Pada tahun 2019, drama ini langsung mendapatkan penghargaan. Selanjutnya,
Drama ini juga mendapat pujian-pujian dari penontonnya. Selain itu, drama ini juga menjadi drama yang paling banyak ditonton, drama keempat yang paling banyak ditonton di Netflix Korea. Walaupun drama ini hanyalah fiksi yang dilebih-lebihkan, tetapi unsur kebudayaan Korea Utara sangat kental, termasuk dari segi bahasa Korea Utara. Selain itu, yang paling berkesan lagi, pas orang ini syuting di utara itu, sebenarnya itu cuman lahan kosong yang dibuat sedemikian rupa. Nyata kali ya, nampak kali real, nampak jelas rumah-rumahnya. Terniat lah pokoknya orang ini buat drama, makanya menghasilkan drama yang bagus. Tetapi drama ini juga mendapatkan kontroversi dari Partai Liberal Kristen. Mereka ini mengajukan tuntutan kepada TVN karena terlalu menyanjung-nyanjung Korea Utara. Jadi itu merupakan sebuah pelanggaran lah, kayak pelanggaran undang-undang di situ. Makanya dia dilaporkan. Itu tadi bincang-bincang dari aku mengenai drama terbaper Crash Landing on You ini. Jadi buat kalian kalian suka di bagian mana? Tokoh-tokohnya siapa aja? Langsung komen di kolom komentar. Ini yang paling penting. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube aku ini biar aku lebih semangat ngupload video selanjutnya. Kalau ada kata-kataku yang salah dan belibet, minta maaf aku. Sekian dari aku, Mumun WOY. WOY, woy!